Halo Sobat Otak, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Saya Dr. Elda Bernia Bangun, mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia, dan salah satu dokter di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi trombolisis pada pasien stroke iskemik akut. Kementerian Kesehatan menargetkan layanan prioritas 4 penyakit katastropik KJSU. Kanker, jantung, stroke, uronefrologi dapat dilaksanakan di seluruh rumah sakit kabupaten kota di Indonesia. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional merupakan rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan sebagai pengampu paripurna layanan stroke. Bapak Ibu mungkin belum semuanya familiar mendengar tentang terapi trombolisis. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu pasti pernah mendengar apa itu penyakit stroke. Penyakit stroke terjadi karena aliran darah ke otak terganggu, baik karena pembuluh darah tersumbat yang kita namakan stroke iskemik, ataupun pembuluh darah pecah yang kita namakan stroke perdarahan. Faktanya, tahukah Anda setiap 40 detik, satu orang di Amerika Serikat mengalami stroke. Setiap 3 menit 14 detik, satu orang meninggal akibat stroke. Pada tahun 2021, satu di antara 6 kematian dari penyakit kardiovaskuler adalah akibat stroke. Sekitar 87% stroke merupakan stroke iskemik. Aliran darah membawa oksigen yang kaya nutrisi dan penting untuk kerja sel saraf atau neuron. Neuron adalah sel yang hidupnya sangat tergantung oksigen. Sehingga setelah beberapa detik aliran darah terganggu, sel saraf akan mulai mengalami penurunan fungsi kerja, bahkan kematian sel. Pada penderita stroke iskemik dan tidak mendapatkan pengobatan, 4 juta neuron, 12 juta sel otak lain, dan 15 miliar sinaps sel otak akan mati per menitnya. Apakah trombolisis itu? Trombolisis adalah satu-satunya pengobatan yang hanya bisa diberikan pada pasien stroke iskemik akut. Apakah trombolisis itu? Trombolisis adalah satu-satunya pengobatan yang hanya bisa diberikan pada pasien stroke iskemik akut. Nah, apakah semua pasien iskemik bisa ditrombolisis? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Trombolisis bisa diberikan pada pasien stroke iskemik dengan kurun waktu maksimal 4,5 jam setelah kejadian. Dokter dan tim stroke kami akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi lengkap, mulai dari anamnese, foto CT scan kepala, pemeriksaan darah, serta screening lainnya untuk menilai kelayakan pemberian obat ini. Resiko perdarahan tergantung dari kondisi medis dan waktu pemberian Resiko perdarahan tergantung dari kondisi medis pasien dan waktu pemberian obat ini. Mayoritas pasien yang mendapatkan terapi trombolisis akan pulih sempurna dengan kecacatan minimal. Jadi, jika Bapak Ibu menemukan keluarga, saudara, ataupun tetangga yang memiliki gejala stroke, seperti mulut merot, kelemahan tangan dan kaki, bicara pelok, segeralah membawa ke rumah sakit Ready Stroke. Kesehatan adalah hadiah terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Kesetiaan adalah hubungan terbaik. Saya berharap Bapak Ibu senantiasa selalu sehat dan kami merasa puas serta selalu setia melayani Bapak Ibu semua. Salam sehat.